Kita akan keluar, nanti akan keluar dengan hasil kekayaan kita pagi. Orang jadi bupati juga tidak akan mungkin bisa bangun dengan baik. Makanya kenapa campur tangan pemerintah pusat untuk menginter. Tidak ada pembangunan selama periode 5 tahun lalu. Pasangan Bupati Mambramo Raya John Tabo dan Wakil Bupati Ever Mudumi lakukan terobosan baru dengan mencanangkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan menghadirkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo dan rombongan di Mambramo Raya Rabu 16 Maret 2022. Kedatangan rombongan Wakil Menteri PUPR di Bandara Kasonaweja disambut langsung oleh Bupati John Tabo dan semua unsur pemerintahan Kabupaten Mambramo Raya dan langsung menuju Kampung Anggreso, Distrik Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya. Kehadiran John Wempi Wetipo dan rombongan untuk melakukan pencanangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang nantinya akan menghubungkan Kabupaten Sarmi, tepatnya di Distrik Bonggo. Pencanangan ruas Jalan Kasonaweja Anggreso Distrik Mambramo Tengah menuju Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi oleh Wakil Menteri PUPR memiliki panjang 200 km menggunakan APBD Kabupaten Mambramo Raya sebagai pendanaan awal. Saat memberikan sambutan, Bupati John Tabo mengatakan, masyarakat Mambramo Raya saat ini benar-benar mengalami ketertinggalan di semua aspek pembangunan. Untuk itu, melalui pencanangan pembangunan infrastruktur ini, diharapkan Kabupaten Mambramo Raya dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun mendatang telah mengalami keterbukaan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini terisolir. Yang paling utama target yang kita capai adalah Jalan Bonggo Tembus Kasonaweja. Dan Kasonaweja tembus ke Bonggo. Jadi di kerowok 2 tahun bisa tembus kalau kita perkirakan Balai Provinsi Papua sebagai anak negeri bagian utara ini kita harap baik supaya doa rakyat membawa menuju kepada tembus Kabupaten Maroken. Yang demikian yang berikut adalah jembatan Kasomeso yang kami harapkan dalam waktu dekat harus selesai, karena kami sudah ukur di tikungan di atas itu hanya bentangannya 200 meter. Nah, dengan demikian kami berharap jalan ini kasih tembus supaya kita mengalami harus lewat sungai, laut, membutuhkan BBM yang luar biasa. Orang tua kami punya speed, tapi tiap hari membeli BBM yang dari mana? Itu yang sangat prihatin. Karena itu kami berharap agar kita kejar jembatan dengan jalan ini saja, itu satu penyegapan yang luar biasa. Dan kita akan keluar, setelah dengan hasil kekayaan kita, sagu, ikan, buaya, macam-macam bagikan pinang yang ada ini kita bisa lakukan keluar dari ramai-ramai ini supaya kami rakyat Mambramo juga punya uang. Kemudian jalan yang antara Mesor, turun Babra, Wari, Bau, Bungkar, Pai, Kabupaten Kendal Jaya, dan turun tembus Maroken atas untuk ketemu dengan demikian lingkar di atas. Semua hasil bumi kita ini naik ke atas. Itu percepatan yang kita harap, dan juga dalam kesempatan ini untuk bidang perhubungan kami harap juga kami harus punya bandara yang kurang besar supaya urusan keluar perdagangan dalam penerbangan itu bisa terlayani dengan baik. Dan juga mohon kami sudah mengundang Dirjen Perhubungan, tapi dengan karena ada kesibukan ke Kalimantan Timur, kami mendapat informasi, dan itu kami akan terus berdoa di bidang perhubungan negara
kemudian darat, kemudian laut, pelabuhan yang harus kita bangun dalam waktu singkat perlu menjadi perhatian kepada Bapak Wamen sebagai putra Papua yang ada di dalam kabinet Presiden Jokowi agar supaya terus Bapak Wamen memperjuangkan keluargamu, orang tuamu, adik-adikmu yang masih merindukan kemajuan hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Yang berikut di bidang masing-masing infrastruktur yang ada di bidang kementerian masing-masing kami sudah siapkan, sudah rangkumkan di dalam satu buku pembangunan Bram Raya dari 2022 sampai 2024. Usai memberikan sambutan, Bupati Jontabo menyerahkan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur Mambramo Raya kepada Wakil Menteri PUPR, serta dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Wamen PUPR sebagai tanda dimulainya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Mambramo Raya. Kepada awak media, Wakil Menteri PUPR mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan yang baru saja dicanangkan, kalau hanya berharap dari APBD kabupaten saja, bisa dipastikan 10 kali ganti bupati, jalan tersebut tidak akan selesai. Tanggal 16 Maret 2022. Untuk itu, Wamen berjanji akan memperjuangkan agar proyek jalan dan jembatan tersebut mendapat bantuan dari APBN sehingga 2 tahun mendatang ruas jalan tersebut dapat terhubung dengan Kabupaten Sarmi. Menurut JWW, sapaan akrabnya, nantinya ke depan bila jalan tersebut sudah dapat digunakan, maka di setiap 100 km akan dibangun rest area yang diperuntukkan untuk orang asli Papua sehingga mereka dapat memanfaatkan lokasi tersebut untuk menjajakan hasil pertanian mereka. Kalau kita berharap dari APBD yang kurang lebih 1,1 T dengan kondisi yang masih hutan begini, saya kira biar 10 kali orang jadi bupati juga tidak akan mungkin bisa bangun dengan baik. Makanya kenapa campur tangan pemerintah pusat untuk mengintervensi program yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah itu sangat penting. Makanya kenapa ini kabupaten yang usianya itu 15 tahun memang tidak terlalu lama, tapi komitmen itu akan bisa lahir, terobosan itu bisa terbangun, ya itu dengan dukungan dari pemerintah pusat. Nah, kenapa hari ini kami hadir? Ini salah satu wujud keseriusan kita untuk membangun infrastruktur di Papua. Kalau beberapa kabupaten ini kan kita sudah bangun konektivitasnya, hanya di dalam catatan kami itu ada kurang lebih sekitar 5 kabupaten yang kita belum akses. Salah satunya adalah di Mambramo Raya. Nah, tadi saya diskusi dengan Kepala Balai PJN-nya. Nah, beliau berharap dengan kita untuk kurang lebih panjangnya hampir 200. Itu kita butuh hanya bongkar jalan saja itu alokasi anggaran kurang lebih sekitar 300 lebih sedikit. Nah, kalau 300 dengan APBD 1,1 itu kan biar sampai Pak Bupati selesai pun juga saya yakin tidak akan sambung. Nah, ini kebetulan kan kita ada program Impres percepatan pembangunan kesejahteraan nomor 9 tahun 2020. Ini akan menjadi pegangan buat kita bahwa hari ini orang Papua itu harus diangkat derajatnya mereka supaya benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, sekarang kita bagaimana bekerja lebih keras untuk merdeka dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, gitu. Ya. Ini akan jadi indikator kesejahteraan satu wilayah, satu provinsi, satu kabupaten, satu kota, gitu. Nah, saya sebagai anak Papua yang diberi amanah oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apalagi di dalam Perpres 27 tahun 2020 saya diberi tugas untuk melakukan pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Konektivitas ini kan sedang kita bangun, kita kerjakan. Memang tidak gampang untuk bangun Papua karena kondisi keamanan yang juga kadang sudah kondusif membuat kita tidak bisa lanjutkan pembangunan. Contoh di Pegunungan Bintang, Yahukimu, di Nduga, kemudian di Puncak, kemudian di Intan Jaya. Ini kan infrastruktur yang sudah kita budgeting anggaran tidak dapat berjalan karena
kondisi keamanan sehingga itu tidak dapat kita jalankan. Mari saya ajak sekarang, oke lah, teman-teman yang beda pendapat, beda ideologi ya silakan saja, tetapi tidak mesti harus mengganggu infrastruktur yang akan menjadi ukuran dasar kesejahteraan masyarakat ini, tidak boleh dihambat. Sehingga masyarakat ini bisa mengakses hasil buminya mereka itu ke pusat-pusat kota, gitu. Sehingga dari derajat ekonominya itu bisa dapat ditingkatkan. Ini tujuan kita, tujuan negara untuk bagaimana membangun konektivitas ini. Saya sudah bicara dengan Dirjen, kita lagi desain, nanti konsepnya sudah ada, nanti diturunkan teman-teman balai. Setiap 100 kilo itu akan dibangun rest area. Nanti PPK-nya akan berkantor di rest area sehingga jalan yang rusak segala macam itu kontrolnya itu lebih gampang. Nah, ini dijadikan sebagai model, sebagai pilot project. Nanti PPK Satker ini kan mereka ada kantor di situ, jadi di setiap 100 kilo itu ada tempat pengisian bahan bakar, tempat makan, tempat orang beristirahat dengan segala macam. Jadi 100 kilo itu ada rest area, 100 kilo ada rest area gitu. Jadi semua jalan-jalan panjang di Papua ini kita akan bangun gitu. Nah, ini akan jadi pilot project di provinsi lain. Kita bangun rest area ini kasih untuk OAP untuk supaya mereka terdepan. Kita kasih tunjuk bahwa bangun jalan ini untuk OAP, bukan untuk siapa-siapa, sehingga kita kasih kesempatan untuk mereka berusaha, bekerja untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Tapi di situ juga sentra kita bangun pasar begitu. Jadi sehingga orang pada saat rest area itu mereka bisa belanjakan hasil buminya mereka segala macam yang tidak bisa diakses ke katakanlah pasar di Jayapura atau mungkin di Wamena atau kabupaten-kabupaten lain. Itu dengan konektivitasnya dengan rest area yang kita bangun itu dengan gampang bisa kita pasarkan. John Wempi Wetipo menambahkan, ke depan pembangunan infrastruktur yang diusulkan pemerintah Mamramo Raya akan disortir agar pembangunannya tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Nanti kita akan sortir dari usulannya Pak Bupati ini. Kira-kira untuk penanganan yang darurat yang mana, terus jangka menengahnya yang mana, yang panjang yang mana, gitu. Sehingga jangan sampai usulan banyak, tetapi kita tidak fokus sehingga yang harapan itu tidak terwujud, gitu ya. Makanya kita pikir kalau memang ada dana sisa lelang yang bisa kita kerjakan dalam yang cepat, tahun ini pun juga bisa kita kasih masuk, gitu. Makanya kita pikirkan sekarang kita ingin data yang akurat dari Pak Bupati yang dibutuhkan saat ini itu apa gitu, sehingga jangan banyak program yang diusulkan sehingga jadi mubazir karena tidak ada prioritas. Ya. Panjang ruas jalan yang dicanangkan oleh Wamen PUPR yaitu 200 km dan akan menyerap anggaran kurang lebih 300 miliar rupiah. Tim Liputan JTP melaporkan.